Universitas di Kubang, Unisbank, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga urusan dan pekerjaan yang belum selesai diberikan kelancaran. Amin. Nah, di sini saya dan dua teman saya akan memaparkan terkait materi audit investigatif dengan subbab yaitu fraud tree dan Ghosn theory, triangle theory, diamond theory, dan pentagon theory. Nah, pada paparan teori pada video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum saya memaparkan materi video kami, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indah Hestin Mubarokah, NIM 1805520088, program studi S1 akuntansi dari Universitas di Kubang Unisbank Semarang. Dan ini teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Suci Valiani Mumpuni, NIM 1805520090,
mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tekubang Semarang. Selanjutnya akan ada perkenalan dari teman saya Mbak Sefrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrina Jalinsari dengan NIM 1805520102. Mata kuliah Audit Investigatif. Program studi S1 Akuntansi Universitas Tekubang Unisbang Semarang. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan memaparkan materi mengenai fraud. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu fraud tree atau pohon kecurangan. Sebelum kita masuk ke materi fraud tree, terlebih dahulu kita masuk ke materi fraud atau kecurangan. Fraud dalam perundangan, pengumpulan dan pelaporan statistik tentang kejahatan di suatu negara dapat dilakukan sesuai dengan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran atau tindak pidana. Menurut ketentuan perundang-undangan negara tersebut, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melaporkan kejahatan. Oleh karena itu, beberapa kajian luar negeri tentang data kejahatan di Indonesia memberi peringatan kejahatan mungkin tidak dilaporkan. Dan fraud dalam KUHP yang pertama, pasal 362 tentang pencurian, yang kedua pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, yang ketiga pasal 372 tentang penggelapan, yang keempat pasal 378 tentang perbuatan curang, yang kelima pasal 396 tentang merugikan pemberian piutang dalam keadaan pailit, yang keenam pasal 406 tentang menghancurkan atau merusak barang, dan yang ketujuh pasal 209, 210, 387, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain KUHP, terhadap ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori fraud, seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai undang-undang perpajakan yang mengatur tindak pidana perpajakan. Fraud tree atau pohon kecurangan. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. Fraud tree terdiri dari 3 cabang. Yang pertama, corruption. Yang kedua, asset misappropriation. Yang ketiga, fraudulent statement. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi meliputi 3 tindak pidana korupsi dan bukan 4 bentuk dalam ranting-ranting, yaitu konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi. Konflik of interest atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, di antaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat atau penguasa dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi meliputi 3 tindak pidana korupsi dan bukan 4 bentuk dalam ranting-ranting, yaitu konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi. Konflik of interest atau benturan kepentingan
sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, di antaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat atau penguasa, dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Ciri-ciri mereka yang menjadi pemasok. Yang pertama, selama bertahun-tahun, bukan saja selama pejabat tersebut berkuasa, melalui kontrak jangka panjang. Bisnis berjalan terus meskipun pejabat tersebut sudah lengser. Yang kedua, nilai kontrak-kontrak itu relatif mahal ketimbang kontrak yang dibuat agak jauh. Dalam bahasa sehari-hari, praktik ini dikenal sebagai markup atau menaikkan. Sendiri sebenarnya kurang tepat, karena baik markup maupun markdown merupakan bagian dari praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga, para rekanan ini meskipun hanya segelintir menguasai pangsa pembelian yang relatif sangat besar di lembaga tersebut. Yang keempat, meskipun rekanan ini keluar sebagai pemenang dalam proses tender yang resmi, namun kemenangannya dicapai dengan cara-cara tidak wajar. Dan yang kelima, hubungan antara penjual dan pembeli lebih dari hubungan bisnis. Pejabat atau penguasa bisa menggunakan sanak saudaranya atau nepotisme sebagai orang depan, atau ada persengkongkolan kolusi yang melibatkan penyuapan bribery. Bribery atau penyuapan merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik Indonesia. Kasus-kasus tindak pidana korupsi tahun 2008 dan 2009 menunjukkan penyuapan tersebut. Selanjutnya, kickbacks atau tendangan balik merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual mengikhlaskan sebagian dari hasil penjualannya. Persentase yang diikhlaskannya itu bisa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya kepada keikhlasan penjual. Dalam hal terakhir, apabila penerima kickback menganggap kickback yang diterimanya terlalu kecil, maka ia akan mengalihkan bisnisnya ke rekan yang lebih ikhlas atau memberi kickback yang lebih tinggi. Kickback berbeda dengan bribery. Dalam hal bribery, pemberiannya tidak mengorbankan suatu penerimaan. Misalnya, apabila seseorang penyuap atau menyogok seorang penegak hukum, ia mengharapkan keringanan hukuman. Dalam hak kickback, si pembuat keputusan atau yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan dapat mengancam sang rekanan. Ancaman ini bisa terselubung, tetapi tidak jarang pula dilakukan secara terbuka. Ancaman ini bisa merupakan pemerasan. Illegal gratuities, pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Dalam kasus korupsi di Indonesia, kita melihat hal ini dalam bentuk hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan, dan lain-lain yang diberikan kepada pejabat. Yang kedua, yaitu aset misappropriation, pengambilan aset secara ilegal atau disebut dengan mencuri. Penyelewengan aset dalam bentuk penjarahan kas dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, skimming. Dalam skimming, uang dijarah sebelum uang tersebut fisik masuk ke perusahaan. Sasaran lain dari penjarahan adalah persediaan barang. Umumnya, daya tarik untuk mencuri kas lebih tinggi dari aset lainnya. Namun, dalam situasi tertentu, persediaan barang sangat menarik untuk dijadikan sasaran pencurian. Selanjutnya yaitu larsensi. Larsensi atau pencurian
adalah bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset. Selanjutnya, fraudulent disbursements. Sekali uang arus sudah terekam dalam sistem atau sering disebut penggelapan uang. Dan selanjutnya lagi billing scam, skema permainan dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Pelaku fraud dalam mendirikan perusahaan bayangan yang seolah-olah merupakan penyuplai atau rekanan atau kontraktor sesungguhan. Perusahaan bayangan ini merupakan sarana untuk mengalirkan dan secara tidak sah keluar perusahaan. Payroll scam, skema permainan melalui pembayaran gaji. Bentuk permainannya antara lain dengan pegawai atau karyawan fiktif atau dalam pemalsuan jumlah gaji. Jumlah gaji yang dilaporkan lebih besar dari gaji yang dibayarkan. Selanjutnya ada expense reimbursement scams. Skema permainan melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya biaya perjalanan. Seorang pemasar mengambil uang muka perjalanan dan kembalinya dari perjalanan. Kalau biaya perjalanan melampaui uang mukanya, ia meminta penggantian. Selanjutnya ada check tampering, skema permainan melalui pemalsuan cek. Hal yang dipalsukan bisa tanda tangan orang yang mempunyai kuasa mengeluarkan cek atau endorsementnya, atau nama kepada siapa cek dibayarkan atau cek disembunyikan. Dan yang selanjutnya register disbursement, pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Skema permainan melalui register disbursement pada dasarnya ada dua, yakni false revenues atau pengembalian uang yang dibuat-buat, dan false voids atau pembatalan palsu. Pembatalan palsu hampir sama dengan pengembalian uang yang dibuat-buat. Hal yang dipalsukan di sini adalah pembatalan penjualan. Penjualan yang sudah terekam di pita cash register dibatalkan, seolah-olah pembeli urung melakukan pembelian. Jumlah yang sudah diterima perusahaan seolah-olah juga dibatalkan. Yang ketiga, fraudulent statement. Ranting pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji. Cabang ranting dari ranting ini ada dua. Yang pertama, menyajikan aset lebih tinggi dari yang sebenarnya. Dan yang kedua, menyajikan aset lebih rendah dari sebenarnya. Yang selanjutnya, ranting kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-keuangan. Fraud ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. Akuntan forensik dan jenis fraud. Dari 3 cabang fraud tree, akuntansi forensik memusatkan perhatian pada 2 cabang pertama, yaitu cabang fraudulent statement menjadi pusat perhatian dalam audit atas laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan forensik atau audit investigatif hampir tidak menyentuh fraud yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan, dengan 2 pengecualian. Yang pertama, ketika regulator seperti otoritas jasa keuangan mempunyai dugaan kuat bahwa
laporan audit suatu kantor akuntan publik mengandung kekeliruan yang serius, atau kantor akuntan publik yang bersangkutan mengakui hal tersebut. Yang kedua, ketika fraudulent statement dilakukan dengan pengolahan data secara elektronis, terintegrasi, dan besar-besaran, atau menggunakan komputer yang dominan dalam penyiapan laporan. Selain pertimbangan penyelesaian kasus di dalam atau di luar pengadilan, juga ada pertimbangan diperlukannya keahlian khusus, yakni komputer forensik. Manfaat fraud-free. Fraud-free memetakan fraud dalam lingkungan kerja, membantu akuntan forensik mengenai dan mendiagnosis fraud yang terjadi. Gejala-gejala penyakit fraud dalam auditing dikenal sebagai indikasi. Dengan memahami gejala-gejala dan menguasai teknik-teknik audit investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut. Akuntan forensik yang memeriksa tindak pidana korupsi perlu membuat pohon tindak pidana korupsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya yang bernama Indah. Nah, di sini saya akan menjelaskan GON teori. Teori ini dikenalkan oleh Jack Bologna dalam buku Fraud Auditing and Forensic Accounting dengan judul Nuttall and Taneyko pada tahun 1993. Dan dalam buku Panduan Fraud Auditing yang dikeluarkan oleh BPKP pada tahun 2008. Nah, dari teori GON ini ada 4 elemen yang terdapat pada teori GON, yang terdiri dari yang pertama yaitu grade atau keserakahan, yang kedua opportunity, kesempatan, dan yang ketiga expose atau pengungkapan, dan yang keempat adalah need atau kebutuhan. Nah, dari keempat elemen ini saya akan menjelaskan satu-satu apa itu grades, apa itu opportunity, apa itu exposure, dan apa itu need. Nah, grades atau keserakahan menurut Bologna pada tahun 1993, keserakahan merupakan kaitannya dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam setiap diri orang. Nah, dari keserakahan grades akan menuntut seseorang untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlebihan. Menurut Simanjak, pada tahun 2008, keserakahan berhubungan dengan moral seseorang. Menurutnya, semua orang yang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah puas. Jadi, kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang. Yang berikutnya yaitu opportunity atau kesempatan, di mana berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Nah, untuk meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan, perlu antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi agar kecurangan opportunity itu bisa dikendalikan. Yang berikutnya yaitu opportunity atau kesempatan. Ini menurut Albert dan kawan-kawan pada tahun 2012, di mana kesempatan adalah sebuah situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan dan menghindari resiko tertangkapnya seseorang tersebut akibat melakukan kecurangan. Seseorang akan melakukan tindakan fraud ketika mereka memiliki kesempatan. Kesempatan ini bisa berupa sistem pengendalian yang lemah. Ketika suatu organisasi memiliki pengendalian yang lemah, maka pelaku fraud akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Jadi, ketika
opportunity atau kesempatan dari fraud tersebut, dia tuh dapat memanfaatkan fraudnya tuh selagi sistem pengendalian dalam perusahaan itu lemah. Nah, ketika suatu organisasi memiliki pengendalian yang lemah, maka pelaku fraud itu akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut. Jadi sebisa mungkin sebuah perusahaan itu harus menyusun sistem pengendalian yang kuat. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya fraud atau opportunity. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu need atau kebutuhan. Ini menurut Bologna pada tahun 1993 menyatakan bahwa kebutuhan merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku yang ada pada diri seseorang. Nah, dari kebutuhan biasanya terjadi apabila adanya suatu desakan yang mengharuskan seseorang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan dan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama, seorang mahasiswa ingin mendapatkan nilai sempurna, maka seorang mahasiswa tersebut kayak mempunyai need atau kebutuhan untuk dapat bisa memenuhi apa yang diinginkan. Nah, itu yang dinamakan desakan. Biasanya desakan tersebut itu berasal dari, bisa jadi dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan kampus. Nah, yang kedua saya mengambil contoh yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti gaji ataupun pendapatan yang seimbang dengan kinerjanya yang ditunjukkan dalam organisasi. Karena biasanya seorang pekerja itu kurang merasa puas dengan apa yang dihasilkan dan apa yang didapatkan tidak sesuai atau tidak seimbang dengan kinerja yang udah dilakukan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu exposure atau pengungkapan, di mana pengungkapan itu merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi. Sebagai korban pembuatan kecurangan yang disebut juga faktor generik atau faktor umum. Nah, pengungkapan adalah berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Nah, untuk memastikan seseorang melakukan kecurangan akan menghadapi tindakan yang tegas, maka perlu paranata hukum yang jelas dan tegas. Agar apa? Agar pelaku fraud atau pelaku kecurangan itu jera. Ini menurut Bologna pada tahun 1993 yang menyatakan bahwa pengungkapan adalah faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban tindakan kecurangan. Pengungkapan ini tidak dapat menjamin tidak teruangnya kecurangan oleh pelaku kecurangan yang sama atau pelaku lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Jadi, seperti ini teman-teman, ketika di sebuah perusahaan itu ada yang melakukan kecurangan atau fraud, harus benar-benar ditekankan atau benar-benar diberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang udah dia perbuat. Agar apa? Agar kecurangan itu tidak dapat terulang kembali meskipun dengan orang yang sama ataupun orang yang berbeda. Seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu triangle theory. Secara harfiah, arti dari fraud triangle ini adalah segitiga kecurangan. Potensi kecurangan dalam dunia bisnis dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan selama ada kesempatan fraud yang tersembunyi. Jadi, triangle teori ini menjelaskan kayak potensi kecurangan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun dalam dunia bisnis. Nah, fraud triangle istilah yang digunakan untuk menggambarkan 3 kondisi
penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Teori fraud triangle ini cukup populer untuk mengungkap alasan terjadinya kecurangan dalam sebuah bisnis. Nah, di sini saya ada gambaran yaitu segitiga fraud bentuknya seperti ini, yang meliputi ada pressure, opportunity, dan realization. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari pressure, opportunity, dan rationalization. Nah, ini ada pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan atau sesuatu yang memberikan trigger awal seseorang untuk melakukan korupsi. Bisa disebut juga motif awal seseorang untuk melakukan korupsi. Bisa berupa tekanan, pressure, atau insentif. Kata pressure atau yang berarti dipersepsikan, menunjukkan bahwa tekanan atau insentif tersebut tidak harus benar-benar ada. Seseorang cukup berpikir bahwa dia tertekan atau tergoda pada bayangan insentif, maka trigger pertama ini telah terpenuhi, dan seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Nah, dari pressure atau tekanan ini seseorang tuh tergiur atau teriming-imingi adanya insentif, kayak ada bayangan kalau dimana motif awalnya itu yang tujuannya yaitu menghasilkan uang, insentif besar seperti itu, kayak ambisi. Nah, yang selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang adalah kesempatan seseorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Ini menurut Chase berpendapat ada dua komponen dari persepsi tentang peluang. Nah, yang pertama yaitu general information, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Misalnya nih, dari pengalaman orang yang melakukan kecurangan dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau tidak terkena sanksi. Jadi seseorang yang tahu kalau hal tersebut itu tidak mendapatkan sanksi atau tidak mendapatkan hukuman, jadi seseorang itu tergiur untuk melakukan fraud tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu technical skill atau keahlian keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dipunyai orang itu dan menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut. Orang yang dipercayai untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya membuat fraud yang berkaitan dengan pengisian cek. Jadi untuk yang technical skill itu keahlian keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan tersebut, bukannya memanfaatkan untuk peluang yang bagus, tapi malah untuk kejahatan yang dia inginkan atau kecurangan yang dia inginkan. Nah, ini ada agar sebuah kecurangan itu tidak terjadi. Ini ada salah satunya penyebab ketika kecurangan itu terjadi, yaitu salah satunya kontrol dari perusahaan yang masih lemah. Yang kedua, standar operasional yang berjalan tidak kondusif. Yang ketiga, adanya multiyok pada seorang karyawan. Dan yang keempat, situasi kerja yang kurang kondusif atau masih kurang tertata. Nah, yang berikutnya ada rationalization atau pembenaran. Ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Dan rasionalisasi tersebut untuk dijadikan kesalahan yang terjadi, tindakan yang wajar dilakukan.
mencari kebenarannya sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Dan rasionalisasi ini diperlukan agar setiap pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Jadi ketika seseorang itu melakukan pembenaran, mereka itu benar-benar menyusun gimana caranya agar jati dirinya itu tetap dipercaya, seperti itu. Nah, ini ada objek kecurangan dari fraud triangle pada keuangan bisnis. Itu yaitu meliputi yang pertama, pencurian data keuangan perusahaan. Yang kedua, markup biaya reimbursement dan biaya proyek perusahaan. Dan yang ketiga, penyalahgunaan biaya tagihan perusahaan, contohnya tagihan pajak. Yang keempat, penggajian karyawan. Yang kelima, penyalahgunaan sumber daya milik perusahaan. Dan yang keenam, pencurian laporan keuangan. Yang ketujuh, penyelewengan laporan keuangan, yaitu mengganti atau menghilangkan laporan keuangan pada periode tertentu. Nah, di sini yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Suci Valiani Mumpuni. Baik, terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai Diamond Theory. Pada tahun 2004 muncul sebuah teori fraud yang diperkenalkan oleh Wolff dan Hermansen. Teori yang mereka temukan dikenal dengan Fraud Diamond Theory. Fraud Diamond Theory ini merupakan penyempurnaan teori dari Fraud Triangle. Teori Fraud Diamond menambahkan elemen kapabilitas atau kemampuan sebagai elemen keempat selain elemen tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori Fraud Triangle. Menurut Wolff dan Hermansen, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan fraud atau kecurangan, tekanan, dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat dan mendapatkan keuntungan maksimal. Berikutnya ada gambar dari Fraud Diamond. Pada awalnya, Tracy melakukan penelitian kepada 113 orang yang melakukan pelanggaran hukum di bidang penggelapan uang di perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa alasan yang mendorong seseorang melakukan fraud ada 3, yang tergabung dalam Fraud Triangle yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Mbak Indah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan satu faktor lagi yang merupakan alasan seseorang melakukan kecurangan. Faktor yang pertama ada pressure atau tekanan. Pressure adalah sesuatu yang mendorong orang melakukan kecurangan yang dapat disebabkan oleh tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Tekanan atau motif ini sesungguhnya mempunyai 2 bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk nyata. Ini adalah kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku seperti kebiasaan sering berjudi, party atau clubbing, atau persoalan keuangan. Yang kedua ada bentuk persepsi yang merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti executive needs. Dalam SAS nomor 99 terdapat 4 jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan atau motif yang dapat mengakibatkan keempat kondisi tersebut adalah yang pertama ada financial stability, yang kedua ada external pressure,
Yang ketiga ada personal financial needs, dan yang keempat ada financial targets. Faktor yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. Menurut SAS nomor 99 menyebutkan bahwa peluang atau kesempatan pada financial statement fraud dapat terjadi pada 3 kategori kondisi tersebut. Yang pertama ada nature of industry, yang kedua ineffective monitoring, dan yang ketiga ada organizational struktur. Faktor yang ketiga ada rasionalisasi atau rationalization. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku selalu mencari pembenaran atas perbuatannya. Sikap atau karakter yang dimiliki pelaku akan menentukan rasionalisasi atas pembenaran kecurangan yang dilakukan. Contohnya, bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan. Dan faktor yang keempat ada capability atau kemampuan. Dalam kenyataannya, ternyata ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu individual capability. Individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar, yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Pada elemen individual capability, terdapat beberapa komponen kemampuan atau capability untuk menciptakan fraud, yaitu yang pertama ada posisi atau fungsi seseorang di dalam perusahaan, yang kedua ada kecerdasan, yang ketiga ada tingkat kepercayaan diri atau ego, yang keempat ada kemampuan pemaksaan, yang kelima ada kebohongan yang efektif, dan yang terakhir ada kekebalan terhadap stres. Dalam fraudulent, sifat-sifat dan kemampuan individu memainkan peran utama dalam terjadinya fraud. Banyak kecurangan-kecurangan besar tidak akan terjadi tanpa orang-orang yang memiliki kemampuan individu. Walaupun peluang membuka jalan untuk melakukan fraud dan insentif dan rasionalisasi dapat menarik orang ke arah itu, tapi seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat celah melakukan fraud sebagai kesempatan dan untuk mengambil keuntungan dari itu. Tidak hanya sekali, tetapi terus-menerus. Dengan demikian, fraud itu terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya, tekanan dan rasionalisasi yang membuat orang mau melakukannya, dan kemampuan individu. Pada intinya, fraudulent adalah alasan seseorang yang melakukan fraud karena adanya kesempatan, tekanan, rasionalitas. Yang ketiga, alasan tersebut dapat terjadi jika seseorang memiliki kemampuan. Fraudulent ini yang dapat menjadi alasan seseorang yang melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Materi selanjutnya ada Krauss-Fraud-Pentagon Theory. Krauss-Fraud-Pentagon Theory adalah teori terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu fraud adalah teori fraud Pentagon. Teori ini dikemukakan oleh Crow-Howard pada 2011. Teori fraud Pentagon merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikembangkan oleh Creasy. Dalam teori ini menambahkan dua elemen fraud, yaitu kompetensi dan arogansi. Kompetensi yang dipaparkan dalam teori fraud Pentagon memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas atau kemampuan, yang sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud diamond oleh Wolf dan Hermansen pada tahun 2014.
Kompetensi merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan kontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Crow 2011. Menurut Crow, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Konsep baru yang berkembang adalah Fraud Pentagon yang berusaha untuk lebih bisa mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kecurangan. Tugas 2012 mengajukan elemen kelima dalam konsep Fraud Pentagon, yaitu External Regulatory Influence. Jika pengaruh regulasi eksternal lemah, maka akan sangat memungkinkan terjadinya kecurangan. Tessa dan Harto 2016 menjelaskan bahwa teori terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu fraud adalah teori Fraud Pentagon. Kelima elemen yang dimaksud adalah arogansi. Berikut ini ada gambar dari Cross-Fraud Pentagon. Cross-Fraud Pentagon memiliki 5 elemen. Dan elemen yang pertama itu ada pressure atau dorongan. Pressure adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud. Contohnya, hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya, yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang mendorong oleh keserakahan. Faktor yang kedua ada opportunity atau peluang. Opportunity adalah peluang atau kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi atau kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu keorganisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Faktor yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane 2003, rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan. Secara tidak langsung, rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Dan yang keempat, ada faktor kompetens atau capability atau kompetensi. Dalam kenyataannya, ternyata ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu individual capability. Individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Kompetens merupakan perkembangan dari elemen opportunity, yaitu kemampuan individu untuk mengesampingkan internal kontrol dan mengontrolnya sesuai dengan kedudukan sosialnya untuk kepentingan pribadinya. Dan faktor yang terakhir ada faktor arrogance atau arogansi. Menurut Howard 2011, penelitian yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau COSO menemukan bahwa 70% pelaku fraud memiliki profil yang berupa kombinasi tekanan atau pressure dengan arogansi atau arrogance dan keserakahan atau greed. Howard 2011 juga menyatakan bahwa arogansi merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku personal terhadap mereka.
Rawi 2011 menjelaskan bahwa ada 5 elemen arogansi dari perspektif CEO, yaitu yang pertama ada ego yang besar di mana CEO lebih dipandang sebagai selebriti daripada pengusaha. Yang kedua, mereka dapat menembus pengawasan internal perusahaan dan tidak tertangkap. Yang ketiga, mereka memiliki sikap menekan. Yang keempat, mereka menerapkan gaya manajemen otokratis. Yang kelima, mereka takut kehilangan posisi atau status. Elemen-elemen arogansi ini dapat berkembang menjadi arogansi ekstrim dari hubris factor yang menyembunyikan dampak negatif di bawahnya sehingga dapat menghancurkan karir atau perusahaan. Howard 2011. Fenomena ini paling tidak baik digambarkan sebagai iceberg yang terlihat kecil dan tidak mengintimidasi dari jauh, tetapi dapat menyebabkan kehancuran besar ketika bertabrakan dengan sesuatu. Howard 2011. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih sudah bersedia menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Selanjutnya saya akan menyampaikan motivasi yang saya kutip dari John Ruskin. Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang ia peroleh dari kerja kerasnya itu, tetapi seberapa berkembangnya ia dengan kerja kerasnya itu. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya akan ada penyampaian motivasi dari teman saya, Mbak Indah dan Mbak Sefrina. Belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Nah, Universitas Tukubang Unisbank Semarang berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasiswa Unisbank identik dengan aktivitas yang luar biasa. Resolusi mahasiswa Unisbank, hidup lebih sehat, pintar mengatur waktu, perbanyak kegiatan positif, dan keluar dari zona nyaman. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah motivasi. Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.